Pemirsa, update tim SAR gabungan menemukan serpihan badan dan ekor pesawat ATR 42500 di lereng selatan puncak Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Seperti apa proses penemuan dan langkah lanjutan pencarian? Sudah bergabung bersama dengan saya Muhammad Arif Anwar, Kepala Basarnas Makassar. Selamat pagi Pak Arif, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Arif, langsung saja dapat dipastikan bahwa serpihan yang ditemukan ini benar bagian dari pesawat ATR 42500, Pak? Baik, terima kasih Mbak Valeri dan seluruh pemirsa CTV di seluruh Indonesia. Kami sampaikan bahwa memang betul tadi sekitar pukul 8:02 tim SAR gabungan dalam hal ini seru udara menggunakan heli Karakal menemukan serpihan pesawat, di mana serpihan pesawat tersebut adalah ekor pesawat, terus jendela pesawat, dan badan pesawat. Itu ditemukan tidak berdekatan, ditemukan dengan radius kurang lebih 100 meter dari LKP, dari lokasi kejadian. Dan saat ini tim SAR gabungan sudah melaksanakan penyisiran melalui udara. Tadi sudah diterjunkan eh, tim rescue dari udara melalui heli Karakal, di mana ada tim rescue dari Pasgat dan tim rescue dari Basarnas. Sementara sekarang mereka sudah di LKP atau di puncak Gunung Bulu Saram, di mana tim darat juga, tim Seru 1 dan Seru 2 sudah sampai di titik lokasi kejadian. Nah, sekarang yang sementara berjalan adalah tim 3 dan tim 4. Seperti itu. Baik, Pak, saya juga mau konfirmasi terkait dengan informasi yang media dapatkan. Ini kan adalah, passenger on board itu ada 11 orang. Nah, tapi tadi kan kita sempat berbincang sebelum ini bahwasanya informasi terbaru adalah 10 orang yang ada di dalam ATR 42500. Boleh Pak dijelaskan terkait hal ini? Baik, terima kasih. Ini sangat penting. Kemarin kami menerima laporan awal itu untuk POB atau passenger on board itu ada 11 orang, di mana krunya itu 8 orang dan penumpangnya sendiri itu ada 3 orang. Namun setelah kami konfirmasi ke pihak maskapai, yang benar dan yang valid itu ada 10 orang, di mana untuk kru sendiri itu ada 7 orang dan eh, penumpangnya tetap 3 orang. Krunya itu atas nama Kapten Andi Dahananto, terus M. Farhan Gunawan, yang ketiga Haryadi, yang keempat Restu Adi P, yang kelima Dewi Murdiono, yang keenam Florencia Lolita, dan yang ketujuh Esther Afrita S. Sedangkan passenger sendiri ada Mr. Dedi, Mr. Ferry, dan Mr. Yoga. Itu yang paling, yang sebenarnya, gitu Pak Valeri. Baik, yang sebenarnya berarti terupdate adalah ada 10 orang passenger on board di dalam ATR 42500 ya Pak, confirm. Baik, saat ini begitu Pak, proses apa yang sedang dilanjutkan dan apa tantangan di lapangan Pak? Baik, terima kasih. Proses yang dilakukan tim SAR gabungan, kami selaku SMC, ada dua jalur evakuasi, yaitu evakuasi udara menggunakan heli Karakal dan melaksanakan evakuasi darat dengan berjalan kaki. Namun yang paling memungkinkan itu adalah evakuasi lewat udara, dan itu lebih cepat karena itu eh, menggunakan heli. Tapi evakuasi lewat udara ini bisa kita laksanakan apabila cuacanya bagus. Kalau cuacanya kurang bagus, maka tidak memungkinkan untuk melaksanakan evakuasi lewat udara. Nah, dan kemungkinan besar kalau cuaca tidak mendukung, maka kita akan melaksanakan evakuasi lewat darat. Nah, jalur darat ini dari puncak Gunung Bulu Saraung ke posko itu harus ditempuh kurang lebih 6 jam, di mana bisa ditempuh dari posko ke puncak Gunung Bulu Saraung itu 3 jam, dan dari posko gabungan di lereng Bulu Saraung ke bawah ke daerah Liang-Liang itu kurang lebih 3 jam juga. Seperti itu.
Mbak Valeri. Berarti cuaca menjadi kunci penting dalam proses, selanjutnya untuk pencarian ATR 42500 ini. Tapi kalau saat ini sendiri cuacanya seperti apa, Pak? Apa menjadi kendala atau Eee, cukup baik? Sesuai dengan informasi dari BMKG tadi Mhm, pagi, bahwa cuaca itu dari jam 5 subuh sampai jam 8 pagi itu akan terang. Makanya kami memanfaatkan itu. mmm. Makanya tadi, pagi jam, 7 lewat 2 menit itu heli Karakal kami, eee, terbangkan untuk, melaksanakan, pencarian. Dan 2 tadi heli Karakal dengan, pesawat Boeing milik TNI AU, pesawat Intai 301 kalau kami tidak salah, itu mengintai di atas, 10, ribu, dan yang mendapatkan, eee, apa, visual awal itu adalah, pesawat Boeing tersebut. Setelah mendapatkan visual dari atas di ketinggian 7.000, maka memberikan koordinat ke pesawat heli Karakal untuk mengecek lebih langsung. Karena heli Karakal bisa melaksanakan pendaratan di puncak, Gunung Bulu Sarang tadi. Seperti itu. Pak Arief, lalu sejauh ini apa, Pak, yang menjadi prioritas utama dari Basarnas sendiri dalam operasi pencarian dan evakuasi? Jadi kami prioritaskan adalah korban. Prioritas utama kami adalah mencari korban. Mudah-mudahan masih ada korban yang selamat yang bisa dilaksanakan evakuasi cepat. Seperti itu. Sudah ada temuan atau informasi belum, Pak, terkait dengan keberadaan awak atau penumpang pesawat ini tadi? Bagaimana, bagaimana? Sudah ada temuan atau informasi terkait keberadaan korban seperti yang Bapak sebutkan? Baik, sampai saat ini tim SAR gabungan di lapangan, Mhm, belum terkonfirmasi kepada kami kalau, mmm. mereka sudah menemukan korban. Namun kami, yang kami syukuri, titik atau, serpihan pesawat ini kami sudah bisa mendapatkan. Jadi kemungkinan besar korban tidak terlalu jauh dari, serpihan-serpihan tersebut. Sekarang tim SAR gabungan sementara melakukan SAR atau melakukan searching di radius 1 kilometer dari titik lokasi, ditemukannya serpihan tersebut. Begitu Mbak Walid. Berapa banyak, Pak, personil SAR yang tergabung dalam operasi pencarian ini sendiri dan bagaimana sejauh ini koordinasi antar instansi? Baik, sampai saat ini terkonfirmasi di lapangan cukup banyak, Mhm. potensi SAR yang tergabung, yaitu kurang lebih 1.200 orang, di mana ada TNI, Polri, potensi SAR yang lain seperti pecinta alam, Mapala, dan Pemda, serta masyarakat setempat untuk melaksanakan pencarian. Jadi cukup banyak. Makanya kami selaku SMC membagi atau mempetakan 4 seru tadi. Nah, sesuai dengan arahan pimpinan, di dalam, radius, eee, 200 meter itu kami membatasi seru untuk masuk ke sana. Karena ini kan, area-area yang, eee, vital. Misalkan pesawat itu vital, di mana di sana mungkin ada black box, ada, apa yang harus kita amankan. Makanya kami membatasi dalam setiap, seru hanya Mmm. bisa, eee 10 orang atau sampai 15 orang untuk melakukan pencarian di sekitar serpihan. Kalau yang lain bisa, membantu untuk melaksanakan pembukaan jalur atau pembukaan jalan, ke lokasi, demikian. Pak Arief, kemudian, bagaimana Basarnas mempersiapkan langkah evakuasi, Pak, jika korban ditemukan di medan yang terjal gitu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, apabila Mhm, kita temukan karena memang medannya ekstrim, Mbak, ya. mhm, Medan di lokasi ini ekstrim karena kita mengingat Gunung Bulu Sarawang itu adalah gunung kars atau gunung kapur ya, tidak seperti gunung-gunung yang lain yang ada, bertanah atau apa, tapi ini gunung kapur. Jadi sangat, berhati-hati sekali tim SAR gabungan yang ada di, lapangan. Kami menyampaikan itu karena gunung kapur itu kan tajam, bisa membuat, eee, kita terluka atau seperti apa. Nah, mmm.
upaya yang kami laksanakan apabila nanti mendapatkan korban, kami akan menjadikan, satu, posko. Dari posko itu akan berangkatkan menggunakan apa? Kalau cuaca bagus, sudah pasti kita menggunakan heli milik TNI AU. Cuma kalau cuaca yang tidak bagus atau kurang mungkin ya untuk melaksanakan eh, pendaratan heli atau evakuasi dengan heli, maka kita menggunakan jalur darat. Yang seperti saya sampaikan tadi, Iya. apabila menggunakan jalur darat, maka perjalanannya kurang lebih 5-6 jam baru sampai di bawah di pos 1 seperti itu. Baik, terakhir dari saya Pak Arief, bagaimana kemudian, Basarnas membantu proses penyelidikan nantinya yang, mungkin dilakukan oleh KNKT atau instansi lain gitu, Pak? Kami dari tim rescue atau tim Basarnas, kami hanya mencari korban ataupun serpihan untuk lebih lanjut masalah eh, penyelidikan, kami Mmm. serahkan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini KNKT. KNKT, dan hari ini juga dari kemarin Kepala KNKT sudah berada di posko kami di kantor SAR Makassar ini, dan beliau mengikuti perkembangan pelaksanaan pencarian ini. Nah, seperti itu. Baik, tentunya terima kasih Pak Arief atas informasi terupdate yang diberikan kepada kami dan pastinya penemuan badan dan ekor pesawat ini sendiri merupakan perkembangan penting dan kami berharap upaya dari seluruh pihak yang terlibat membuahkan hasil terbaik termasuk dengan proses evakuasi dan juga identifikasi nantinya. Terima kasih sekali lagi Bapak Muhammad Arif Anwar, Sama-sama, Kepala Putri. Basarnas Makassar atas Ya, mohon informasinya Pak. doanya. Kami nantikan update-nya ya Pak. Baik, terima Baik, kasih. terima Banyak. kasih.